Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni di sisinya. Di bulan yang penuh barokah ini kembali kita akan membahas tentang salatul tarawih. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini senada dengan "Mau shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mengapa dia bisa senada? Karena memang salah satu fungsi dari sholat tarawih itu adalah untuk menutupi kekurangan, kelemahan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Maka dia kedua-duanya sama-sama untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mungkin di bulan Ramadan mata kita terlanjur memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, telinga kita mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan Allah, mulut kita berucap dengan kata-kata yang kotor. Atau mungkin ada hal-hal lain yang sekiranya bisa merusak pahala puasa kita, maka akan ditutupilah dengan pahala sholat tarawih itu. Sehingga dia sama-sama berfungsi karena saling melengkapi. Maka dengan demikian, untuk ihtiyatnya kita di dalam menjaga puasa kita di siang hari, maka sudah seharusnya lah kita untuk melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Sehubungan dengan sholat tarawih ini, kalau kita lihat dari zaman ke zaman, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih itu tidak selalu di masjid. Beliau hanya beberapa malam, ada yang meriwayatkan hanya 3 malam. Beliau melakukan sholat di masjid. Selebihnya lebih banyak di rumah. Maka hukum sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan maka akan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Tidak ada nas yang jelas yang menjelaskan bahwa berapa rakaat Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih di masa beliau. Kemudian ketika datang masa Sayyidina Abu Bakar, maka sholat tarawih itu masih seperti halnya di mana ketika Rasulullah melaksanakan. Sahabat-sahabat di masjid ada yang berjamaah, ada juga yang sendiri-sendiri. Tetapi tidak jelas berapa rakaat juga yang mereka laksanakan di masjid itu. Maka masuklah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, itu malam keluar ke masjid di dalam bulan suci Ramadan. Beliau melihat sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Maka kemudian beliau berinisiatif. Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat beliau, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Dan pelaksanaannya itu jelas dari athar yang disampaikan dari Sayyidina Umar bin Khattab.
perintahkan untuk melaksanakan 20 rakaat tarawih dan ditambah dengan 3 witir. Maka jadilah dia 23. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar itu, maka dia disepakati oleh semua sahabat pada saat itu. Tidak ada yang menentangnya. Walaupun Sayyidina Umar mengatakan bahwa ini adalah sebaik-baik bid'ah. Tetapi bid'ah yang dimaksudkan di sana adalah bid'ah lafziyah. Artinya sesuatu cara baru yang dilakukan tetapi masih masuk ke dalam koridor sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian melaksanakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yaitu yang pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Maka para ulama, ada yang berpendapat bahwa ulama ini mayoritas mengatakan bahwa khulafa'ur rasyidin itu adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga apa yang ditetapkan oleh beliau adalah bagian dari sunnah Rasul. Karena berdasarkan hadis qauli tadi. Hadis qauli memerintahkan kita mengikuti ijtihadnya para sahabat, khususnya yang 4 itu, maka jadilah dia masuk ke dalam golongan hadis qaulinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasul, perintah Rasul kepada kita. Dan ini tidak hanya dilakukan di masa Umar bin Khattab yang demikian itu, tapi pernah dilakukan juga yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul SAW di masa Abu Bakar, yaitu mengumpulkan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf. Kemudian di masa Sayyidina Umar, yaitu tarawih menjadi ditetapkan 20 rakaat. Di masa Utsman bin Affan yang semulanya azan Jumat itu 1 kali, kemudian dijadikan 2 kali. Kemudian di masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagian ulama berpendapat bahwa disitulah masa diberikan tanda baris, tanda baca bagi Al-Quranul Karim. Semua ini adalah masih masuk ke dalam sunnah Rasul, yaitu sunnah qauli dari alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kemudian tarawih ini dia berlangsung sekian abad, sekian kurun itu. Dia berlangsung sekian tahun itu berlangsung dari masa sahabat tabi'in berlangsungnya 20 rakaat. Dan itu disepakati oleh semua mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Hanya saja di mazhab Maliki sebagiannya, hanya saja di mazhab Maliki itu malah lebih dari 20. Ditetapkan 36 rakaat di Madinah, kemudian ditambah 3 witir menjadi 39 rakaat. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka di akhir-akhir ini kemudian ada yang kemudian mengkaji dalil tentang tarawih. Mencoba mengkaji dalil-dalil tentang tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selain apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Maka lahirlah tarawih 8 rakaat. Dan ini diambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafrugha min salatil isya wa hiya allati yad'u an-nasul 'atamah ila al-fajri 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru bi wahidah.
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan itu dari selepas Isya, yang sholat itu dikenal dengan nama oleh para sahabat di kala itu adalah atamah, sholat atamah. Dan beliau lakukan ilal fajar, sampai terbitnya fajar. Dan yang dilaksanakan itu adalah ihda asyarata rakaatan, dilaksanakan 11 rakaat. Dan beliau salam setiap 2 rakaat dan diakhiri dengan 1 rakaat witir. Ini menjadi alasan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditambah dengan 3 witir. Namun kalau kita lihat dari teks hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa ini bukan sholat tarawih, tetapi ini adalah merupakan sholat witir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan witir itu tidak kurang dari 11 rakaat. Beliau melaksanakannya 11 rakaat. Walaupun diperbolehkan 1, 3, 5, 7, 9, tapi beliau melazimkan melaksanakan 11 rakaat, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Karena yang ganjilnya di sana adalah 11 rakaat setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, dan wayutiru biwahidah, dan sholat witir 2 rakaat, 1 rakaat. Dan sangat tidak relevan, sangat tidak cocok ketika kita mengatakan bahwa sholat witir 3 rakaat, tarawihnya 8, 2, 2, 2, karena di sana disebutkan witirnya 1 rakaat. Dengan demikian, menurut sebagian ulama bahwa hadis ini tidak cocok untuk menjadi dalil daripada sholat tarawih. Tapi cocoknya hadis ini adalah menjadi dalil dari sholat witir. Nah, kemudian ada yang melaksanakannya 8 rakaat ditambah dengan witir 3, yaitu dengan cara 4-4-3. 4 sekali salam tarawihnya, kemudian ditambah dengan 1 salam witir 3 rakaat. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan juga oleh dari Sayyidah Aisyah, di mana beliau menceritakan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan min ihda asyara rakaatan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Summa yusalli salatan. Kemudian beliau Rasul, kata Sayyidah Aisyah, sholat 4 rakaat. Kemudian jangan kamu tanyakan berapa panjang dan berapa baiknya sholat yang beliau lakukan. Kemudian beliau mengangkat lagi 4 rakaat. Jangan kau tanyakan betapa baik dan panjangnya sholat yang beliau kerjakan. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Kalau ini disandarkan menjadi dalil tarawih 8, di situ ada kata-kata yang mengatakan bahwa kana fi Ramadan wala ghairi Ramadan. Itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Maka logikanya tidak ada sholat tarawih di luar Ramadan. Yang ada itu di dalam dan di luar Ramadan adalah sholat witir. Maka lebih cocoknya ini adalah dalil daripada sholat witir. Karena witir itu boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat, 4 rakaat, 3, boleh juga dikerjakan 8 rakaat, kemudian tambah 3, boleh juga dikerjakan langsung 11 rakaat.
Nah, maka dalil ini tidak cocoknya itu karena di situ ada lafaz yang mengatakan fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Sementara kita kenal yang namanya tarawih itu tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Namun demikian saudara dan saudariku yang sama-sama saya hormati, kalaupun ada yang mengambil dua hadis ini sebagai dalil mereka melaksanakan sholat tarawih 8, maka itu sah-sah saja. Karena sholat tarawih itu 2 pun tetap dihitung sebagai sholat tarawih dan sah. Tidak akan mengurangi pahala, karena kalau 2 yang kita kerjakan ya diberikan pahala sebesar 2 rakaat itu. Kalaupun ada yang tidak melaksanakan tarawih, tidak masalah. Maka dengan demikian kita tidak boleh untuk saling menghujat. Yang mau pakai 8 silakan, tetapi dalilnya menurut sebagian para ulama tidak cocok untuk menjadi dalil sholat tarawih. Tetapi itu adalah dalil daripada sholat witir. Kalaupun ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan Rasul sholat 13 rakaat, itu ditambah dengan sholat fajar 2 rakaat. Sholat witir 11 rakaat ditambah dengan sholat fajar 2 rakaat. Tetapi yang menjadi ijma' sahabat, menjadi ijma' ulama di dalam mazhab itu adalah sholat tarawih yang 20 rakaat. Bahkan kalau kita ikut pendapatnya Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Nah, persoalannya sekarang adalah kita melakukan yang 20 rakaat bukanlah bid'ah, karena kita mengikuti perintah Rasul alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan ini sudah menjadi ijma'nya para sahabat dan ijma'nya para ulama. Maka mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu kalau kita lihat dari dalilnya itu lebih kuat dia yang 20 rakaat. Tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Tapi berapa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul? Wallahu a'lam, itu tidak jelas nasnya berapa. Tetapi kalau kita mengacu kepada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, maka pekerjaan Umar pun menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian saudara dan saudariku yang sama-sama saya hormati, kalau ada yang memang mengambil 8 silahkan, kemudian yang mengambil 20 silahkan. Tetapi kita tidak boleh untuk saling menghina, tidak boleh saling mencela. Misalnya ada orang yang mengatakan daripada kita melaksanakan 20 tetapi bacaannya cepat-cepat, lebih baik kita ngambil 8 tapi bacaannya pelan-pelan. Ini adalah analog yang tidak fair, yang tidak apple to apple. Yang baik itu adalah lebih baik kita 20 dengan pelan-pelan daripada 8 pelan-pelan, atau daripada 8 terburu-buru atau dengan cepat-cepat. Maka dengan demikian saudara dan saudari yang sama-sama saya hormati, untuk masalah pilihan kami tidak akan memaksa kepada saudara dan saudari. Silahkan memilih, kami hanya menyampaikan pandangan tentang pendapat-pendapat para ulama yang membahas tentang sholat tarawih ini. Maka tidak boleh juga kita berspekulasi kenapa kita harus mengambil 8, karena alasan kalau kita pakai tarawih 20 maka jamaahnya akan berkurang. Kalau kita pakai 8 jamaahnya dia bertambah. Itu tidak bisa menjadi dalil. Dalil tetap diletakkan kepada dalil, kepada hukum. Masalah orang dia mau ngambil atau tidak itu urusan dia. Jangan sampai meternya mengikuti kayu, tetapi kayu harus mengikuti meternya. Toh juga kalau kita laksanakan 8, itu paling 10 awal saja yang rame. Yang berikutnya 10 pertengahan, 10 akhir itu sudah sama jemaah.
Maka alangkah indahnya kalau bisa kita perbanyak di dalam bulan suci Ramadan ini. Mengapa kita persedikitkan? Kalau masih kita mampu untuk melaksanakan yang sudah ada contohnya memang dari para sahabat Rasul, kenapa kita harus memangkas-mangkasnya? Dan saya menekankan di sini tidak ada paksaan. Silahkan memilih dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu beribadah dengan sekuat tenaga di dalam bulan suci Ramadan, khususnya di dalam melaksanakan sholat tarawih. Dan jangan sampai ada di antara kita yang dengan sengaja meninggalkan sholat tarawih walaupun dia bernilai sunnah, tetapi sholat tarawih ini adalah sholat yang langka, yang tidak setiap bulan ada, tetapi dia hanya satu kali dalam setahun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.